Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Irawansyah. NIM saya 1701035090. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Lokasi KKN Desa Sepakat, Kecamatan Maupulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di sini saya ingin menjelaskan proker individu saya, yakni pembukuan sederhana untuk pelaku usaha atau pedagang yang ada di Desa Sepakat. Di sini saya sudah membuatkan salah satu ilustrasi untuk jurnal umumnya. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak bisa dilihat di sini ilustrasinya, yaitu untuk usaha perdagangan yakni UD CDI yang sudah berjalan. Di sini pada tanggal 1 Januari dibeli barang dagang 1 set mainan anak-anak dari PT KBZ secara kredit dengan syarat pembelian 2/10 N/30 seharga Rp1.000.000. Pada tanggal 2 Januari dijual barang dagang kepada UDJKL secara kredit sebesar 50 set mainan anak-anak seharga Rp500.000 dengan penjualan 2/10 N/30 dan harga pokok penjualannya yakni Rp400.000. Pada tanggal 3 Januari 2017 diterima kembali barang dagang 10 set mainan anak-anak dari UDJKL karena kualitasnya tidak baik, seharga Rp100.000 dengan harga pokok penjualannya Rp90.000. Kemudian pada tanggal 10 Januari dibayar utang pada PT KBZ atas pembelian barang dagang yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2017. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2017 diterima pelunasan piutang dari UDJKL atas penjualan barang dagang yang terjadi tanggal 2 Januari. Di sini saya sudah membuatkan kolom jurnalnya, bisa disimak bapak-bapak dan ibu-ibu. Pada kolom pertama yang dimasukkan yakni untuk tanggal 1 Januari, yaitu persediaan barang dagang terhadap utang dagang seharga Rp1.000.000 sesuai dengan pada ilustrasi di sini. Kemudian untuk jurnal pada tanggal 2 Januari yang pertama dimasukkan yakni piutang dagang terhadap penjualan seharga Rp500.000. Ini dimasukkan sesuai urutannya yakni Rp500.000 terlebih dahulu. Kemudian di kolom selanjutnya yakni harga pokok penjualan terhadap persediaan barang dagang seharga Rp400.000. Di sini dimasukkan harga pokok penjualannya ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kemudian pada tanggal 3 Januari untuk jurnal pertamanya yakni retur penjualan terhadap piutang seharga Rp100.000. Retur yang dimaksud di sini adalah diterima kembali barang yang sudah dijual oleh UD CDI kepada UD JKL. Kemudian pada kolom berikutnya yang dimasukkan yakni adalah persediaan barang dagang terhadap harga pokok yakni Rp90.000. Di sini harga pokok penjualannya berubah karena terjadi retur yang dilakukan oleh UD JKL terhadap UD CDI. Lalu pada tanggal 10 dimasukkan jurnal yaitu utang dagang terhadap
kas, dan persediaan barang. Ini terjadi karena UD CDI membayar utang kepada PT KBZ atas pembelian barang dagang pada tanggal 1 Januari 2017. Untuk tanggal 12 Januari, jurnal yang dimasukkan yakni kas diskon penjualan terhadap piutang. Dilihat dari ilustrasi yang ada ini, UD CDI menerima pelunasan piutang dari UD JKL. Di sini bisa dilihat bahwa total dari debit dan kredit itu seimbang, sehingga pengeluaran yakni kredit seimbang dengan pemasukan yakni di debit. Kemudian ini ada sedikit penjelasan Bapak-bapak, Ibu-ibu dari ilustrasi pada tanggal 10, yang dimana terjadi diskon pembelian dikarenakan syarat pembayaran transaksi pada tanggal 1 Januari yaitu 2/10. 2/10 ini yang dimaksud adalah UD CDI membayar utang kepada PT KBZ sebelum tanggal 10, maka UD CDI mendapatkan diskon sebesar 2%. Dan untuk N/30-nya ini hanya untuk jangka waktu per 1 bulan. Nah, maka di sini disebutkan juga belum melewati batas hari diskon pembelian, yakni 10 hari selama pembelian. Perhitungan diskon pembeliannya sebagai berikut ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, yaitu Rp1.000.000 dikali 2%, maka diskon yang didapatkan yakni Rp20.000. Kemudian pada tanggal 12 Januari terjadi diskon penjualan karena syarat pembayaran transaksi pada tanggal 2 Januari 2017 dari UD JKL. Nah, di sini pun sama kejadiannya seperti tanggal 10 Januari, yakni 2/10 N/30. Kemudian pada tanggal 3 Januari terjadi retur penjualan seharga Rp100.000, sehingga terjadi pengurangan piutang sebesar Rp100.000, sehingga perhitungan diskon penjualannya yaitu Rp400.000 dikali 2% sama dengan Rp8.000. Seperti itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Di sini tak lupa juga saya memasukkan laporan laba rugi atau laporan untung atau ruginya dari UD CDI tersebut. Di sini ada yang namanya pertama lunasan piutang. Lunasan piutang dari UD JKL yakni sebesar Rp392.000. Dari mana dapatnya ini? Ini dapatnya dari jurnal umum ini. Dari jurnal umum pada tanggal 12. Seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemudian balik lagi ke laporan laba ruginya. Untuk jurnal keduanya yaitu retur. Nah, di sini karena terjadi retur maka terjadi pengurangan. Retur ini didapatkan dari transaksi pada tanggal 3 Januari, di mana returnya sebesar Rp100.000. Jadi secara keseluruhan pelunasan piutang dikurang dengan retur
maka menghasilkan saldo laba rugi sebesar 292.000. Di sini sudah saya tulis juga, pada tabel ini yang terjadi adalah laba. Yang terjadi adalah untung yang didapatkan oleh PUD CDI. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.